Well guys, jumpa lagi nih di Nurholis Channel. Gimana? Sudah siap lanjut ke cerita episode ke-10 kali ini? Yuk kita lanjutkan. Jangan lupa subscribe, like, komennya ya guys. Maci. Ibunda Robby pun bergegas pergi ke rumah sakit. Dia sudah merencanakan dan menyusun kata-kata super pedas serta ancaman pada wanita yang bisa saja membuat keluarganya malu seumur hidup. Pada waktu yang bersamaan, Dian juga sedang menggendong bayi mungilnya. Tentu saja, Dian merasa tidak enak hati pagi sampai siang ini. Pikirannya selalu gelisah setelah kepergian Robby pagi tadi. Namun, karena Dian menyibukkan dirinya dengan aktivitas bersama si kecil, dan juga kedatangan Sisil yang membawakan Dian banyak sekali makanan, tentunya atas permintaan dari Robby, setidaknya bisa mengurangi kegundahan hati Dian. Kali ini Dian tengah terpaku menatap bayi mungil di dalam gendongannya yang sudah mulai terlelap karena efek kenyang setelah menyusu. Tiba-tiba saja Dian tersentak setelah mendengar ketukan pintu yang terdengar begitu tidak sabaran. Dian sampai merasa sedikit terganggu karena khawatir baby boy akan terbangun kembali. Perlahan Dian pun mendekati pintu dan membukanya dengan cepat. Ketika pintu terbuka, Dian mematung karena syok dengan sosok wanita yang ada di hadapan pintu yang sudah bersedekap dengan menyilangkan tangan di dada dan sedang menatapnya tajam. Hari mulai sore, kedua alis Robby terpaut saat tengah bersiap memberesi meja kantor dan ponselnya berdering membuat Robby menghentikan aktivitasnya. Robby melihat sekilas saja pada layar ponselnya dan dia bisa langsung paham jika yang menghubunginya adalah sang ibunda. Robby sedikit curiga dengan panggilan dari ibunya. Dia dengan malas mengangkat panggilan itu, padahal awalnya Robby akan segera meluncur ke rumah sakit. Tapi sayang, ternyata panggilan sang ibu tadi adalah panggilan yang memerintahkannya untuk pulang ke rumah. Robby membuang nafas kasar. Dia merasa bersalah karena tadi siang juga Robby tidak sempat menepati janjinya untuk menjenguk sang baby, seperti janjinya tadi pagi pada Dian. Robby langsung memerintahkan Aska untuk menemui Dian terlebih dahulu dan membawakannya makan malam agar Dian bisa istirahat dengan tenang. Setelah itu, barulah Robby memacu kendaraan roda 4-nya menuju ke rumah untuk menemui sang ibunda yang terdengar sedang marah padanya saat bicara di telepon tadi. Robby melangkah masuk setelah memarkirkan mobil mewahnya. Dia sudah bersiap untuk kata-kata sang ibu yang akan dia dapatkan, dan pastinya akan membuat telinga Robby sakit dan panas setelah mendengar ocehan dari ibunya. "Mama kecewa sama kamu, Robby," suara ibunya yang tiba-tiba menyambut kepulangannya. "Mama, Robby bisa jelaskan, Mah, siapa itu Diandra?" jawab Robby dengan lembut, masih menahan emosinya. "Tentu saja kamu harus menjelaskan siapa dan kenapa kamu mendekati wanita itu." Ibunda Robby benar-benar terlihat berang. "Mah," ucap Robby terputus karena sang ibu sudah menyambar dan menyela dengan emosi yang meluap-luap. "Kamu harus hati-hati mulai sekarang. Jangan sembarangan mendekati wanita. Kamu juga harus menjaga jarak dengan wanita itu." "Siapa tadi namanya? Dian kek, Dion kek, atau apalah? Lupa mama," kata Alea. Robby langsung paham jika Alea yang sudah meracuni pikiran sang ibu. "Mah, Diandra tidak seperti itu. Dia wanita baik-baik. Tidak semua yang diucapkan Alea itu benar," jawab Robby tegas. "Dian tidak pernah menjual dirinya, Mah. Dia hanyalah korban. Bibinya yang bernama Sumilah yang telah menjualnya. Karena Dian hanyalah anak angkat. Lagi pula semua yang terjadi itu salah Robby. Robby yang memaksanya, Mah," sambung Robby meyakinkan sang ibu dengan raut wajah yang terkesan sangat memelas. Sepertinya akan sulit bagi Robby kali ini meyakinkan ibunya. Satu-satunya cara adalah dia harus menyertakan bukti-bukti agar ibunya bisa percaya pada semua perkataannya. "Alea tidak sebaik yang mama pikirkan. Ketahuilah, Robby bersyukur akhirnya bisa menemukan Diandra, Mah," ucap Robby seraya mengusap lelehan air mata yang membasahi pipi di rahang tegasnya. Robby sampai meneteskan butiran bening dari sudut matanya karena sangat sedih dengan tuduhan yang ibunya berikan pada wanita yang baru saja kemarin bertaruh nyawa demi putranya. Ibunda Robby pun berkerut mendengarkan penuturan sang putra. Selama beberapa saat, ibunda Robby larut dalam kebisuan. Ia terkejut membuat lidahnya terasa kaku, bahkan hanya untuk mengatakan kalimat maaf saja ia tak sanggup lagi. Robby terlihat begitu tulus dan menyayangi wanita yang Alea katakan sebagai wanita tidak baik. "Mah, aku akan bertanggung jawab atas Diandra dan anaknya. Walau bagaimanapun juga, aku sangat yakin jika anak yang dilahirkan oleh Diandra adalah darah dagingku sendiri, yaitu cucu Mama," jawab Robby hampir tercekat. Ibunda Robby pun tiba-tiba merasakan jantungnya seperti berhenti berdetak. "Apa? Kamu akan bertanggung jawab?"
Seperti apa Robi? Tanya ibunda Robi penuh selidik. Aku akan menikahi Diandra mah, jawab Robi tegas dan penuh penekanan. Sontak saja sepasang bola mata ibunda Robi terbelalak, amarahnya kembali memuncak. Kamu sudah gila? Tidak, Mama tidak akan setuju. Kamu boleh bertanggung jawab atas Dian dan putranya, tapi tidak dengan cara kamu menikahinya. Ibunda Robi terlihat memikirkan sesuatu. Bagaimana kalau kamu kasih dia uang yang banyak? Usul sang ibu, namun dengan cepat Robi menggelengkan kepalanya. Tidak, Ma, Robi tidak bisa seperti itu. Itu sama saja Robi menyakiti hati Diandra dan juga putra Robi, jawab Robi mantap. Robi, bisa saja kan dia itu berpura-pura hamil dari kamu. Terus dia mengatasnamakan anaknya sebagai anak kamu, agar dia bisa memeras uang dari keluarga kita. Ibunda Robi terus saja berpikiran negatif pada Diandra. Tidak, Ma, Mama belum lihat bagaimana rupanya baby boy yang sangat menggemaskan itu. Nanti setelah Mama melihatnya, pasti Mama akan berubah pikiran, ucap Robi penuh keyakinan. Kenapa memangnya? Kamu mau bilang kalau anak itu mirip sama kamu? Iya. Sudahlah Robi, kalau hanya mirip itu hal yang biasa terjadi. Apalagi saat sedang hamil dia membenci orang, maka anak yang dikandungnya pun akan mirip dengan orang yang dia benci. Kekeh ibunya Robi. Oke, biar Mama lebih yakin dengan semua yang Robi ucapkan, Robi akan melakukan tes DNA. Tapi setelah tahu hasilnya, Mama harus berjanji akan menerima Boy sebagai cucu Mama, tegas Robi di akhir kalimatnya. Apa? Kamu akan melakukan tes DNA dengan anak itu? Untuk apa Robi? Buang-buang waktu saja, jawab Mama Robi semakin memuncak. Ia benar-benar tidak habis pikir kepada Robi. Tentu saja, Ma, Robi harus melakukan hal itu agar Mama tidak terus-menerus menyudutkan Diandra dan supaya Mama bisa menerima keberadaan darah daging Robi, jawab Robi dengan sangat yakin dan percaya diri. Ibunda Robi terdiam, dia terlihat sangat gelisah dalam pikirannya bertanya-tanya, bagaimana jika bayi itu memang berasal dari benih Robi? Ibunda Robi tentu saja tidak akan rela. Dia tidak mau mempunyai seorang cucu dari wanita yang tidak jelas asal-usulnya dan bibit bebet bobotnya. Perdebatan sengit terus berjalan hingga Robi merasa lelah meladeni ibunya yang terlalu keras kepala. Hingga akhirnya Robi memilih mengalah. Dalam hatinya dia sudah mantap akan melakukan tes DNA demi bisa melihat ibunya yakin jika anak Diandra adalah anaknya yang tidak lain adalah cucunya sendiri. Robi memilih masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, mengingat tubuhnya sekarang sangat kelelahan. Karena tadi di kantor dia begitu sibuk, pikir Robi dia akan kembali ke rumah sakit saat dia telah beristirahat sejenak. Setelah dirasa bugar, Robi terbangun. Dia teringat akan janjinya kepada Diandra yang akan menemuinya setelah pulang kerja. Maka Robi pun bergegas bersiap untuk menemui malaikat kecil yang menggemaskan. Robi benar-benar sudah tidak sabar ingin menatap makhluk yang sangat dia rindukan. Sesampainya di rumah sakit, Robi dengan langkah kaki yang terburu-buru langsung menuju ruangan di mana Diandra dan putranya menginap. Namun setibanya di sana, Robi menautkan kedua alisnya, merasa heran karena di dalam ruangan tidak ada Diandra. Lantas Robi memeriksa ke dalam box bayi yang biasa ditempati oleh Boy kecil. Namun kedua mata Robi membola saat mendapati box itu kosong, tidak ada Boy yang menggemaskan di dalamnya. Robi langsung melihat ke arah sebuah ruangan di mana banyak para wanita yang sedang menyusui bayi-bayi kecil yang menggemaskan. Robi berharap Diandra sedang berada di sana. Lagi-lagi Robi tak menemukan sosok Diandra, hanya ada perawat dan para ibu-ibu muda yang sedang duduk memantau dan memberikan ASI pada bayi-bayi mereka. Lantas, Robi pun memberanikan diri mendekat dan bertanya kepada perawat itu. Suster, kemana istri dan anak saya yang ada di ruangan itu? Tunjuk Robi mengarah pada suatu ruangan yang ditempati Diandra sebelumnya. Robi benar-benar takut jika sampai Diandra kabur membawa Boy kecil. Detak jantungnya mulai memburu, bahkan tangan dan kakinya bergetar hebat. Setelah beberapa saat, Robi mulai menormalkan detak jantungnya yang memburu. Dia berusaha setenang mungkin agar bisa mendengar jawaban dari sang suster. Namun, lagi-lagi Robi dibuat emosi karena jawaban yang didapat tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Suster itu justru menggeleng dan mengatakan jika dia baru saja datang karena perawat yang digantikan sudah pulang terlebih dahulu sebelum dirinya tiba di rumah sakit. Robi panik, dia melangkah pergi meninggalkan suster itu dan dengan langkah 1000 Robi berjalan mencari di mana keberadaan Diandra. Di sela-sela kepanikannya, Robi masih sempat menghubungi Aska. Dia memberi kabar jika Diandra dan putranya tidak ada di ruangannya.
Robby juga meminta agar Aska menurunkan anak buahnya untuk segera mencari keberadaan Diandra. Robby kalut, emosi tak terkendali. Robby sungguh tidak ingin jika sampai kehilangan Diandra untuk yang kedua kalinya. Ditambah lagi saat ini Diandra tidak sendiri, melainkan Diandra membawa sang putranya. "Kamu di mana, Dian? Kemana kamu membawa boy kecilku? Aku mohon kembalilah, Dian," menolong Robby di saat dia tengah kacau. Rumah sakit berubah menjadi gaduh. Semua satpam dan para petugas lainnya diperintahkan untuk menyisiri sekitar rumah sakit untuk mencari keberadaan Diandra. Bahkan Robby sampai menghubungi aparat kepolisian demi agar Diandra segera ditemukan. Semua gerbang pun ditutup. Pengunjung yang keluar dan masuk dengan mobil terpaksa diteliti. Namun sosok Diandra dan juga boy kecil tak juga dia temukan. Entah kemana mereka berdua pergi, menghilang bak ditelan bumi. Apa saja yang kalian lakukan di sini? Bukankah saya sudah meminta pelayanan dan keamanan yang baik? Kenapa kalian semua malah lalai? Bentak Robby tak tertahankan. Robby berkata dengan suara yang tinggi. Dia sudah sangat emosi, bahkan manik hitamnya menyorot dengan tajam. Siapapun yang beradu pandang dengan dia, maka akan merasa bergidik ngeri. Tatapan Robby sangat tajam, bak mata elang yang siap memangsa tak terkecuali kepada direktur rumah sakit ini. Bahkan pria berbadan gempal itu terlihat tidak berkutik ketika Robby mulai mendiktenya dengan kalimat penuh tuntutan. Kedua mata Robby terpejam diiringi nafas yang berat. Keadaan ini benar-benar menyiksanya. Amarah yang semakin membuncah. Jika sampai ia lepas kendali, semua pasti akan kacau. Namun semua yang ada di situ seakan mendapat dewa penolong ketika Aska datang dan memberikan saran agar memeriksa rekaman CCTV. "Kita bisa melihat bagaimana caranya Diandra kabur dari sini," ucap Aska dengan tenangnya. Dia bahkan sempat merangkul bahu Robby. "Bagaimana dia bisa pergi dari sini? Tadi saja dia terlihat begitu tenang saat aku menemuinya pulang kantor," gumam Aska yang bisa didengar Robby. Robby memicingkan pandangannya kepada Aska. "Apa kau mengatakan sesuatu yang menyinggungnya, Aska?" Bersambung, bye-bye.